Ternak entok dibagi menjadi dua klaster. Pertama untuk hobi dan kedua untuk konsumsi atau pedaging. Dan kali ini saya akan mengulas klaster yang kedua, yakni cara mencetak entok pedaging yang berkualitas. Namun sebelumnya saya akan sedikit bercerita. Kemarin beberapa warganet mengeluh ke saya karena entok yang dia pelihara itu ditawar dengan harga yang murah. Padahal dia membelinya itu bibitnya sudah mahal. Usut punya usut, ternyata bibit yang dia beli itu dari peternak entok klaster hobi, sehingga harga DOE-nya itu sudah mahal. Dan pas dia butuh uang, kemudian ingin menjual entoknya ketika sudah besar, dia kaget kok entoknya ditawar dengan harga yang sangat murah. Jadi intinya dia itu sangat kecewa. Apa yang dia lakukan dengan peternak entok itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan dia. Akibatnya dia kapok melakukan ternak entok. Saya yakin pengalaman ini tidak hanya terjadi satu orang saja. Kemungkinan kisah ini juga dialami oleh banyak peternak entok. Karena itu saya ingin menyampaikan melalui video ini agar para peternak entok pemula tidak salah dalam melangkah memulai usaha ternak entok. Yang pertama, teman-teman harus memilih salah satu dari dua klaster yang saya sebutkan tadi. Apakah teman-teman mau beternak entok untuk klaster hobi atau pedaging? Ini wajib ditentukan dulu. Jadi menurut saya peternak pemula itu harus fokus di satu klaster agar tidak kecewa. Bagi teman-teman yang menentukan sikap ingin beternak entok kelas pedaging, maka hal kedua yang harus dilakukan adalah membeli bibit yang betul-betul unggul. Unggul dari sisi perkembangan berat badan sehingga bisa memangkas masa produksi. Jika teman-teman kesulitan mendapatkan DOE yang unggul, maka teman-teman bisa mencetak DOE sendiri dengan cara sebagai berikut. Peliharalah indukan betina jenis Rambon yang memiliki produksi telur banyak ya, di atas 20 butir. Mencari indukan yang memiliki produksi telur banyak di atas 20 butir memang agak susah, bahkan sangat susah. Tapi hal ini bisa kita tempuh dengan cara membeli calon indukan ke peternak secara langsung. Dengan membeli di peternak langsung, maka kita bisa menanyakan riwayat genetik indukan tersebut. Tapi biasanya ketika peternak itu punya indukan yang bertelur di atas 20 butir, biasanya tidak dijual teman-teman. Peternak pasti tidak akan menjualnya karena itu mesin ATM bagi dia. Tapi tidak masalah, jika teman-teman tidak bisa membeli indukan yang mampu bertelur di atas 20 butir, maka belilah anakan dari induk tersebut. Harapannya, anakannya kelak akan memiliki karakter yang mirip atau sama dengan induknya, yakni bisa bertelur banyak. Anakan inilah yang akan kita besarkan dan akan kita jadikan calon indukan di kandang kita. Untuk memilih calon indukan yang punya produksi telur banyak memang butuh perjuangan, butuh waktu, tenaga, dan pikiran. Tapi perlu diingat bahwa anakan entok dari indukan yang punya produktivitas telur banyak mencapai 20 butir tidak menjamin hasil anakannya itu memiliki karakter yang sama dengan induknya. Tapi saya yakin dari sekian puluh anakan itu pasti ada yang memiliki karakter sama dengan induknya, yakni mampu bertelur banyak. Proses seleksi ini perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas indukan agar jumlah telur yang kita hasilkan itu tinggi. Kalau hasil telurnya itu banyak, maka hasil produksi anakan entok kita juga akan meningkat. Maka keuntungan kita juga akan meningkat. Proses seleksi ini memang membutuhkan waktu ya, bisa 2 tahun atau bahkan lebih. Seperti halnya proses seleksi yang dilakukan pada ayam KUB, di mana proses seleksinya itu bisa memakan waktu yang lama. Ayam KUB ini resmi dirilis pada tahun 2014 ya. Ayam KUB ini merupakan ayam kampung asli yang diseleksi selama 6 generasi. Satu generasi itu butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun. Proses seleksi ayam ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi telur dan menurunkan sifat mengerang. Tapi sayangnya pemerintah memang belum tertarik untuk meneliti lebih jauh pada potensi entok yang ada di Indonesia.
Meski demikian, jika teman-teman ingin mencoba melakukan eksperimen itu, bisa dimulai dengan membeli indukan entok yang punya karakter produksi telurnya itu banyak. Indukan ini kemudian disilangkan dengan pejantan yang berasal dari induk yang punya produksi telur tinggi juga. Dengan demikian akan ada perbaikan genetik pada keturunannya nanti. Setelah keluar anakannya, maka anakan ini perlu dirawat dengan baik menggunakan pakan pabrikan berprotein tinggi di atas 20%. Anakan entok inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai indukan. Setelah dia sudah besar, usianya mencapai 6 bulan, maka perlu kita silangkan dengan pejantan entok yang punya postur besar, seperti halnya pejantan entok jumbo. Harapannya nanti kita akan mendapatkan jumlah telur entok yang banyak untuk ditetaskan, dan hasil tetasannya pun pertumbuhannya akan cepat besar seperti bapaknya, yakni pejantan entok jumbo. Oke, selamat mencoba, semoga sukses. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.